Halo Sobat Casi, ketemu lagi di podcast Casi Soluri. Yuk kita sama-sama cari solusi. Wah. Halo, apa kabar nih? Manggilnya Mas Rio ya, Mas Rio. Apa kabar Mas Rio? Baik, Mas Tiok. Wah, ya. Jadi podcast ini sebagai salah satu ini ya jawaban ada statement dari pemerintah bahwa wah jangan kritik aja dong, kasih solusinya juga. Jadi meskipun statement itu nggak 100% benar, tapi kita sebagai warga negara ya, sebagai pemuda Indonesia kita jawab challenge dari pemerintah untuk kita coba cari solusi, meskipun ya belum tentu kita benar juga. Itu mungkin sebelum kita mulai diskusi bisa perkenalan dulu Mas Rio, background pekerjaannya udah kelihatan ya di background virtual background-nya. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Oke, oke. Kenalin, saya Adnanta Rio Ginting, dipanggil Rio. Latar belakang akademik saya teknik kimia, S1 teknik kimia, tapi untuk pekerjaan sudah keluar jalur walaupun masih tetap di area teknik kimia. Jadi saya bekerja di perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kebetulan handle untuk pembiayaan di sektor energi, listrik, kemudian waste, dan berbagai macam sektor lain. Luar biasa. Oke, jadi kita langsung ya ke diskusinya. Pertanyaan pertama yang boleh dijawab nih sama Mas Kajrut yang punya interest luas nih terkait Indonesia. Apa sih permasalahan di Indonesia yang bikin Mas Rio itu gregetan gitu? Oh, saya nih kalau misalnya jadi Menkyu ataupun presiden nih, saya ingin keluarkan kebijakan ini nih supaya, let's say misalnya infrastruktur di misalnya di renewable energy atau yang lain-lain itu bisa jalan dan gaspol gitu, nggak seperti tersendat-sendat gitu. Apa ada nggak unek-unek yang ingin disampaikan? Kok jadi kaku gini ya, Yok? Apa ya? Mungkin ya karena pekerjaan saya di area infrastruktur ya. Kebetulan juga sebagai pemberi biaya, otomatis kerjaan saya tuh berkepentingan untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur ini bisa mengembalikan uang yang dipinjam ataupun yang diinvestasikan oleh perusahaan ke proyek-proyek tersebut. Tentunya juga untuk jangka panjang ya, mungkin 10, 15, 20 sampai 50 tahun biasanya kalau proyek kayak jalan tol kan. Nah, jadi yang mungkin salah satu yang saya lihat ya, dan mungkin ini applicable buat semua project di Indonesia. Mungkin dulu ketika saya kuliah ngeliatnya gampang aja ya, kayak bikin project ini kilang tuh harusnya cuma tinggal gini doang, atau misalnya kayak pembangkit renewable berbasis angin gitu tuh harusnya tinggal gini doang. Tapi ternyata begitu saya masuk di areanya secara sebagai pelaku, ternyata banyak hal sih yang memang uh, membuat ternyata proyek-proyek ini nggak bisa jalan. Dan menurut saya yang paling utama, dan mungkin ini banyak kejadian di tempat lain juga sih, di area pekerjaan lain, yaitu terkait persiapan sih. Ternyata di Indonesia ini nggak mementingkan yang namanya persiapan, melakukan persiapan untuk sebuah pekerjaan atau sebuah proyek. Jadi akibatnya adalah banyak proyek yang mungkin kelihatannya bagus, tapi ternyata begitu kita lihat secara detail, ternyata itu nggak sebagus itu. Intinya sih, saya sih ngeliatnya bisnis tuh kayak gula ya, atau proyek tuh kayak gula. Kalau dia manis, semutnya datang. Semut tuh investor. Jadi harusnya kalau gulanya manis, investor akan datang. Jadi kalau misalnya ternyata kilang tuh mungkin nggak dibangun Indonesia, ya berarti mungkin memang proyeknya nggak manis gitu. Sesimpel itu aja sih. Dan nggak manis itu banyak faktor. Mungkin kurangnya support pemerintah dan sebagainya. Nah, itu yang saya sebut sebagai kurang persiapan ya. Jadi kita merasa bahwa eksekusi yang paling penting, tapi sebenarnya eksekusi itu sangat bergantung sama yang namanya persiapan. Kalau persiapan yang nggak benar, eksekusinya pasti nggak bagus juga ya. Mungkin Bapak Tiok mungkin lebih tahu kali ya project, kalau project deh itu deh secara detail ya. Tapi kalau dari kita sebagai pembiaya itu, wah ampun deh, mungkin kelihatannya bangun pembangkit tenaga angin tuh gampang gitu, tapi ternyata ada faktor intermittent yang mungkin harus diperhatikan, sehingga kita juga harus ngeliat konteks dari power supply system PLN yang bagaimana, dan kemudian ya mungkin isu-isu itu yang kita mungkin nggak pernah lihat dulu. Ketika saya kuliah kan saya gampang aja kritik-kritik pemerintah ya, wah harusnya begini 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 nih, tapi ternyata begitu terjun langsung ya ternyata tidak segampang itu. Tapi bukan berarti apa ya,
jadi kayak nyerah gitu ya, enggak sih, tapi ya mungkin tantangannya memang di situ sih. Jadi bagaimana mungkin kita bisa jadi orang-orang yang mungkin lebih concern untuk di masa-masa persiapan ketika menyiapkan suatu bisnis ataupun proyek, sehingga proyek-proyek yang mungkin kita impi-impikan tuh bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin Bapak Tiok. Wah, luar biasa Mas Rio. Mencerahkan sekali ya. Jadi memang kalau ini sedikit aja ya, mengquote dari Profesor Peter Morris, dia Profesor Project Management di UCL, memang sangat betul bahwa front end itu lebih penting gitu dibandingkan eksekusi. Bukan eksekusi nggak penting, tapi memang seringkali front end nggak kuat ya, dari pembiayaan, teknologi dan lain-lain, sehingga ya dieksekusi bisa berhenti di tengah jalan ataupun bahkan di akhir jadi nggak bisa sustain gitu. Contohnya salah satunya juga klien Rekin ya, bioetanol di Lampung itu karena kajian front end yang nggak kuat sehingga kena permainan harga singkong, langsung tutup, kolaps pabriknya. Nah itu kan investasi triliunan jadi percuma. Wah, ini membuka mata sekali. Nah kalau kita misalnya lihat lebih makro nih, tadi sempat disinggung bahwa dukungan pemerintah juga penting gitu di masa persiapan itu sendiri. Kalau misalnya melihat nih gimana pemerintah sekarang dengan adanya kementerian baru ya, Kementerian Investasi, ada perubahan nggak terkait kepastian investasi di Indonesia, atau sebenarnya ya masih agak carut marut lah istilahnya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ada perubahan berarti, sehingga ya investasi ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya harus manis banget sehingga bisa jalan gitu. Sebenarnya kan fungsi pemerintah, kalau misalnya dari mengutip Profesor Mariana Masukato dari UCL juga, ahli ekonomi, ya pemerintah punya fungsi untuk shaping the market gitu. Jadi ya dia membuat yang nggak manis tapi penting jadi manis gitu kan, sehingga ya smoothnya datang. Gimana pandangan Mas Rio nih terkait hal tersebut? Oke. Berhubung memang kebijakan makro tuh penting ya untuk pembangunan infrastruktur, yang akhirnya saya lihat, yang saya perhatiin sih intinya sih sebenarnya pemerintah tuh harus jadi konduktor ya. Kalau di orkestra tuh dia jadi konduktor. Jadi bagaimana dia bisa mengorganisir swasta atau pelaku-pelaku ekonomi lainnya, dia bisa satu irama ya, satu tarikan, sehingga kita sampai ke tujuannya gitu, untuk deliver sebuah musik, atau dalam hal ini deliver sebuah project. Nah, kalau yang saya lihat sih mungkin kebanyakan masih di level di level konseptual aja, tapi belum sampai sentuh ke praktik. Kenapa saya bilang kayak gini? Mungkin yang salah satu isu yang agak hot ya zaman-zaman sekarang tuh, apalagi dengan kondisi pandemi, mungkin climate change, SDGs, Sustainable Development Goals, kemudian konsep-konsep ESG, environmental, social and governance, dan sebagainya, itu jadi suatu isu yang hot gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita mulai berpikir shifting dari yang sebelumnya tradisional cuma profit aja, tapi jadi 3P ya, profit, planet, and people ya. Jadi 3P itu. Nah, mungkin yang saya lihat banyak nih kayak ayo ESG dan sebagainya. Nah, saya kebetulan nih perusahaan kami ini, tempat saya kerja lah ya, itu tuh backgroundnya adalah World Bank, kemudian ADB atau Multilateral Development Bank, yang memang concern sekali dengan isu-isu yang ESG. Jadi itu udah kayak bukan makanan baru lah dibuat kita. Kita tuh itu benar-benar kita terapin di project, dan akhirnya mental semua, karena di kita tuh nggak frameworknya tuh nggak ada gitu. Jadi framework untuk mendukung bahwa bagaimana sih aspek-aspek sosial dan lingkungan ini bisa terlaksana dengan baik di dalam sebuah proyek itu nggak ada. Kenapa? Ya lihat aja gitu. Mungkin selama ini kita cuma lihat AMDAL atau UKL-UPL gitu ya, tapi buktinya adalah AMDAL dan UKL-UPL ini cuma sebatas dokumentasi untuk bagaimana proyek ini bisa dapat izin, tapi nggak bicara tentang bagaimana harusnya hal-hal yang sudah teridentifikasi itu jadi suatu hal untuk si yang punya proyek itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi yang saya lihat sih pemerintah tuh mungkin dalam hal ini masih jargon gitu ya, kali masih gimmick ya, mungkin gimmick sih kalau saya bilang. Ya mungkin ada banyak hal lah, mungkin insentif-insentif yang dikasih kelihatannya
insentif yang dikasih ke project, tapi ternyata itu pun juga nggak terlaksana dengan baik karena memang ada keterbatasan anggaran dan sebagainya. Mungkin gampangnya kalau tadi topiknya ESG, mungkin topik yang saya sudah beberapa kali lihat ya, kayak misal waste to energy gitu ya. Konsep waste to energy itu kan gampangnya adalah yang mungkin umum orang tahu adalah dibakar aja sampahnya. Jadi sebenarnya konsep dibakar sampahnya ini kan bukan buat generate energinya harusnya, tapi lebih ke waste management. Jadi gimana sih sebenarnya volume sampah yang gede banget ini nggak bisa diterima di landfill sehingga dia harus dibakar. Sesimpel itu sih sebenarnya, cuma buat ngereduksi volume. Kemudian adalah peraturan pemerintah, ini kasus nyata ya, jadi peraturan pemerintahnya udah keluar, 10 kota besar itu harus ada proyek-proyek waste to energy gitu, tapi eksekusi lapangannya wah itu nggak ada proyek yang jalan. Kenapa? Karena ternyata ya itu masih di awang-awang aja, jadi kebanyakan tuh masih sebatas gimmick, tapi begitu eksekusi itu nggak ada. Kenapa? Ya misalnya tadi ternyata begitu kita go into detail, ternyata proyeknya tuh nggak bankable. Kenapa? Karena ternyata biasanya, jadi misalnya proyek waste energy itu kan pengennya listriknya dibeli PLN. PLN nggak mau. Kenapa? Orang gue harus bayar lebih tinggi daripada beli listrik dari tempat lain. Ya ngapain gue harus bayar lebih mahal gitu? Jadi kan harus ada subsidi. Subsidinya harus datang dari pemerintah. Kemudian dari sisi pemerintah daerah lagi. Jadi kalau source of pendapatan dari waste to energy itu kan kalau nggak tipping fee atau kayak biaya retribusi untuk sampahnya, pengolahan sampahnya, sama listrik. Tadi listriknya mental di PLN karena PLN nggak mau beli kan, mahalan ngapain gitu. Terus kemudian dari sisi pemerintahnya nggak mau pemerintahnya itu untuk menganggarkan sebuah anggaran di dalam pemerintahan itu kan harus lewat DPR, dan itu tiap tahun bisa ada political, ya adalah mungkin kita tiap tahun deg-degan buat tahu atau enggak ini proyek bisa dapat uang atau enggak gitu. Jadi yang saya akhirnya paham ya, pemerintah ini mungkin, saya bukan yang mau merasa lebih itu, tapi lebih ke ya tadi, jadi gimana sih sebenarnya mengorganize sehingga itu bukan cuma gimmick semata biar kelihatannya proyeknya jalan ya, tapi sebenarnya dalam realnya tuh nggak jalan. Nah itu yang mungkin saya ngeliat sih harusnya Kementerian Investasi itu lebih bisa mengakomodir semua kepentingan semua pihak, yang mungkin emang sulit sih ya, tapi ya tugas pemerintah sih ya. Cuma Iya, tapi menarik sih dari podcast 1-2 podcast sebelum ini juga baru mulai juga bahas terkait inequality, kesenjangan sosial, kemudian juga barusan juga dengan Mas Yorga bahas terkait inovasi, research and development, itu semua ujung-ujungnya political will gitu. Jadi sebetulnya memang dengan dana yang terbatas tuh kita arahnya mau kemana sih gitu kan. Nah ini kayaknya belum clear gitu, dengan keterbatasan itu apa sih yang bisa kita buat sehingga mungkin ya nggak harap-harap cemas gitu kan. Jadi ya udah pasti ini enggak gitu, 5 tahun ke depan enggak, kita fokus ke sini, kayak gitu lebih pasti ya untuk sektor bisnis. Nah sebelum nih selanjutnya ada nggak unek-unek nih yang ingin diutarakan terkait dengan kebijakan pemerintah, karena memang terkait ESG, terus kemudian SDG, kemudian climate change. Kalau saya lihat ya betul itu gimmick ya. Jadi kita juga ikut Paris Agreement, tapi dananya sebenarnya nggak ada gitu untuk kita. Itu kan istilahnya harus upgrade ya untuk bisa mencapai target tersebut. Jadi ada tambahan dana lah dibandingkan dengan konvensional bisnis biasa. Itu sepakat banget sih. Jadi memang pemerintah harus kayak ya jujur dan punya arah gitu, sehingga kepastian itu didapat oleh sektor bisnis. Karena kita juga tahu bahwa ya salah satu yang tadi disebutkan ya, dana itu terbatas. Oke, sebelum kita closing, Mas Rio ada pesan-pesan nggak nih buat pemerintah ataupun sobat Casi di rumah untuk ini atau ya keinginan atau di masa depan tuh pengennya seperti apa sih, atau mentok di kerjaan tuh pengennya ini nih, pemerintah nih harus align atau apa? wah ini ya kayak apa ya,
Mungkin dari sisi kerjaan aja lah kali ya, karena yang akhirnya kerjaan saya relate. Jadi sebenarnya kalau dana terbatas tuh, ya dana memang terbatas ya, tapi ini masalah pertama cara berpikirnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ESG gitu ya. Jadi sebenarnya ESG itu bisa jadi nggak perlu tambahan dana, tapi lebih ke Hmm. gimana sih sebenarnya mindset kita tuh emang ke arah sana. Karena eh, mungkin satu hal yang dulu kita, mungkin banyak orang ada ngelihat bahwa ESG itu adalah tambahan biaya gitu ya. Jadi kalau proyek itu dibebankan kewajiban-kewajiban ESG itu jadi suatu hal yang nambah biaya. Tapi sebenarnya jangan dilihat biayanya, tapi lebih ke ngelihat bagaimana ke depannya ketika proyek itu sustain, tentu ada banyak benefit-benefit lain yang mungkin memang nggak capture di depan ya. Misalnya ada banyak hal yang akhirnya saya lihat, misalnya gini, ada proyek bagus, kemudian dia gusur area daerah situ sembarangan gitu. Akhirnya proyek tersebut jadi mangkrak karena diblokade dan sebagainya. Nah, itu kan aspek-aspek yang mungkin nggak kelihatan ya. Nah, harusnya ini sih masalah will ya, political will dan framework berpikirnya aja. Jadi mau dibawa kemana, dan itu jangan sampai yang sifatnya cuma short time aja. Jadi banyak juga tuh yang kebijakan-kebijakan kayak cuma short time aja, kayak sebatas untuk memuaskan kebutuhan saat itu, sehingga jadi mengacaukan yang harusnya jangka panjang gitu. Nah, jadi mindsetnya pun juga selain harus itu, dan juga mindset jangka panjang gitu. Jadi jangan sampai apa ya, lebih ke greater good untuk di masa depan lah. Jadi hal-hal yang dilakukan sekarang tuh bukan kayak saling menegasikan masing-masing effort yang akan dilakukan ke depan ya, karena banyak banget tuh akhirnya kejadiannya kayak saling menegasikan, tapi bagaimana itu jadi kayak sebuah akumulasi sehingga menambah, sehingga bisa untuk mencapai tujuan di masa depan. Itu sih yang lebih saya lihat ya. Jadi gimana caranya lebih ke ya political will, dan bagaimana sebenarnya nggak lagi cuma sebatas gimmick, tapi lebih ke apa ya, memang secara konseptual itu diterima dan itu diaplikasikan di dalam setiap kebijakannya. Itu mungkin Pak Tiok yang saya lihat, Pak. Oh iya, kepikiran nih satu pertanyaan. Saya ini nggak tahu ya, jadi nanya. Maksudnya karena nggak tahu. Jadi si Mariana Mazzucato tuh sempat ngomong bahwa ya kenapa nggak nyetak uang aja gitu untuk investasi-investasi yang memang menurut negara itu penting dan urgent untuk dilakukan, seperti ya salah satunya di infrastruktur ya. Karena kalau ditakutkan kan inflasi ya, kalau misalnya negara terlalu banyak untuk uang. Tapi kalau misalnya statement Mariana Mazzucato, dia bilang kalau kue ekonomi itu membesar itu dan itu di sektor produktif, sebenarnya nggak perlu takut inflasi, karena apa namanya kemampuan masyarakat juga akan naik gitu dengan kue ekonomi yang lebih besar. Nah, ini karena kita sama-sama nih S1 teknik kimia ya, dan Mas Rio nih berkecimpung di dunia finance. Mungkin ada nggak ini apa namanya pandangan terkait hal itu? Maksudnya ya udah, kita emang kalau memang kan, tapi itu high risk ya. Tapi kalau memang yakin bahwa itu sektor yang produktif, kenapa nggak? Ada pandangan nggak itu? Pertanyaan terakhir. Oke. Sebenarnya sih kalau menurut saya, instead daripada cetak uang gitu ya, yang pasti adalah itu akan mengakibatkan inflasi dan sebagainya, Pak. Saya sih nggak tahu ya secara makro ekonominya gimana, tapi harusnya mungkin kalau saya sih lebih dibalik ya, daripada harus cetak uang sehingga mengakibatkan itu, harusnya kita mikir gimana caranya kita nge-raise uang dari pelaku bisnis yang lain. Jadi maksudnya gimana ya? Jadi proyek-proyek infrastruktur ini kan menarik ya. Ini kalau mungkin dalam konteksnya dunia keuangan, ini kan aset ya. Ini kan aset yang akan bisa generate uang gitu, dan mungkin ini akan cocok untuk investor-investor yang mungkin jangka panjang kayak dana pensiun dan sebagainya gitu. Nah, harusnya bagaimana sebenarnya daripada cetak uang, harusnya jadi bagaimana meningkatkan partisipasi dari lokal juga investor internasional untuk datang ke Indonesia, untuk mereka mau menginvestasikan uangnya. Nah, untuk mereka mau datang menginvestasikan uangnya kan pasti mereka butuh apa ya, assurance ya, atau butuh apa, fondasi yang jelas gitu. Nah, ini yang fondasi yang jelas ini yang harusnya dibikin pemerintah sih. Jadi harusnya bagaimana si bisnis-bisnis ini atau infrastruktur ya, dalam konteks kerjaan saya tuh jadi suatu hal yang menarik, sehingga ya balik tadi ya, gula dan semut tuh bener banget.
atau mungkin misalnya kayak bentuk zaman sekarang adalah bagaimana sebenarnya kontribusi dari masyarakat tuh terhadap pendanaan negara, maksudnya kayak kita beli sukuk SBR gitu ya, atau original ori itu kan surat-surat utang yang sebenarnya bisa dibeli pemerintah, dibeli masyarakat untuk bisa membantu negara raise uang kan, sebenarnya kan itu. Nah, harusnya gimana caranya, konsepnya ke situ sih. Jadi daripada cetak uang yang akan mengakibatkan itu, mending kita tarik uang dari mana-mana itu. Jadi dengan cara tarik uang dari mana-mana, terus caranya gimana untuk tarik uang dari mana-mana, ya tadi untuk ya itu adalah bikin gimana caranya lingkungan dari bisnisnya tuh menarik, landscape bisnisnya menarik, sehingga mereka mau datang untuk masukin uangnya ke sini. Itu sih yang menurut saya lebih kesana ya, karena fundraising kayak mungkin kalau di dunia capital market gitu ya, atau pasar modal gitu, ternyata kalau dilihat Indonesia tuh penetrasi pasar kapital untuk raise uang tuh itu masih nggak sehebat di luar negeri sih. Makanya itu yang mungkin menurut saya cara berpikirnya lebih ke sana sih daripada harus cetak uang. Mungkin itu, tapi ya kalau ya nggak tahu sih, saya nggak ngerti makroekonomi, jadi harusnya sih pasti ada impact ke inflasi dan sebagainya, sehingga nggak segampang itu ya, kecuali USD kali ya. Kalau USD kan mata uang global ya, otomatis supply-nya memang supply global ya, tapi kan Indonesia kan lokal ya, dan itu cuma terbatas dipakai di Indonesia. Jadi rasanya ya itu tadi sih. Itu mungkin Pak Tiok. Wah, luar biasa. Jadi instead of cetak uang, kita gimana cara narik uang ya dari segala sektor. Benar. Oke, terima kasih nih Mas Rio atas bincang-bincangnya, sangat inspiratif untuk Sobat Casi ini bisa paham terkait bagaimana nih project financing, apa saja tantangannya dan apa sih yang harus dilakukan. Dan kuncinya sih di pemerintah ya, lagi-lagi di pemerintah, bagaimana political will untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk bisnis. Oke, terima kasih Mas Rio. Sobat Casi jangan lupa like, subscribe, dan juga komen-komen di bawah kalau misalnya ada pendapat terkait diskusi kita, ataupun ingin apa nih next discussion yang ingin dibawa. Oke, terima kasih Sobat Casi. Semoga semua sehat selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.